Penculik Maijen S. Parman ini salahkan Jenderal Nasution. Kok bisa? Sudah menculik jenderal, bahkan jenderal yang diculiknya kemudian dibunuh, tapi menyalahkan jenderal lain yang selamat dari upaya penculikan. Itulah yang terjadi. Maijen S. Parman sendiri adalah Letjen Anumerta Siswondo Parman, salah satu jenderal pahlawan revolusi yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan Gerakan 3 September atau G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ketika diculik dari rumahnya oleh komplotan Gerakan 30 September, Siswondo Parman atau S. Parman memang masih menyandang pangkat Mayor Jenderal atau Maijen. Saat itu, sang jenderal menjabat sebagai asisten intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat. Dia salah satu jenderal penting di pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat ketika itu. Lalu saat dimakamkan setelah diangkat dari sumur tua di Lubang Buaya, pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi Letjen Anumerta atau Jenderal Bintang 3. Ada 7 jenderal yang ketika itu jadi target penculikan komplotan Gerakan 30 September. Dari 7 jenderal yang jadi target penculikan, 1 jenderal berhasil selamat, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution yang merupakan target utama penculikan komplotan pemberontak pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa atau pasukan elit pengawal Presiden Soekarno saat itu. Setelah selamat dari upaya penculikan, bersama dengan Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto, Nasution melancarkan operasi penumpasan yang akhirnya bisa melibas komplotan gerakan Letkol Untung dan kawan-kawan. Lalu siapa penculik Maijen S. Parman yang menyalahkan Jenderal Nasution itu? Dia bernama Buntoro. Buntoro adalah prajurit berpangkat rendahan di Resimen Cakrabirawa. Dia anak buah Letkol Untung Syamsuri, si komandan Gerakan 30 September sekaligus ketua Dewan Revolusi. Kok bisa Buntoro yang notabene adalah pelaku penculikan yang telah membuat 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat terbunuh menyalahkan jenderal lain yang selamat dari penculikan? Simak sepenggal cerita yang akan diulas dalam video ini. Sebelum menyimak cerita dalam video ini, jika suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Semoga video ini bisa menambah referensi pengetahuan tentang sejarah yang hingga saat ini masih jadi perdebatan tersebut. Dikutip dari buku Saksi dan Pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah Gerakan 30 September tahun 1965, ketika penculikan terjadi. Buntoro adalah anggota Resimen Cakrabirawa. Dia adalah anak buah dari Letudul Arif, juga anak buah Letkol Untung Syamsuri. Buntoro mengutip buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis Julius Poor. Buntoro ketika bertugas di Cakrabirawa menyandang pangkat kopral. Sebelum masuk jadi anggota pasukan pengawal Presiden Soekarno, Buntoro bertugas di Batalion 450 Kodam Diponegoro. Kemudian dia lolos seleksi dan jadi anggota pasukan elit pengawal Presiden. Namun kemudian nasibnya berakhir tragis. Dia terlibat dalam operasi penculikan yang membuat 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat terbunuh. Buntoro adalah salah satu anggota pasukan yang bertugas menculik Maijen S. Parman. Dikutip dari buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusun Sugiarso Suroyo. Komplotan pasukan yang menculik Jenderal Parman dipimpin oleh Sersan Mayor Satar Suryanto dari Resimen Cakrabirawa dan Sersan Mayor Paat dari Batalion 530 Kodam Brawijaya. Menurut Sugiarso Suroyo dalam buku yang disusunnya, penculikan terhadap asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat Maijen S. Parman yang juga merupakan adik kandung anggota Politbiro CCPKI Insinyur Sakirman tidak begitu banyak mengalami kesulitan. Sebab, rumah sang jenderal sama sekali tanpa penjagaan. Maijen S. Parman pun akhirnya bisa dibawa paksa komplotan penculiknya ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, Jenderal Intel Didikan Korps Polisi Militer itu dibunuh bersama dengan 2 jenderal lainnya yang juga berhasil diculik dalam keadaan hidup. 2 jenderal yang berhasil diculik itu adalah Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Ikut dibunuh bersama 3 jenderal itu, Letu Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Nasution. Dalam buku Saksi dan Pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah Gerakan 30 September tahun 1965, setelah G30 SPKI mendapatkan pukulan balik Angkatan Darat, Buntoro mengaku hendak lari ke daerah Jawa Tengah.
Dia sendiri mengaku lari ke daerah Jateng dengan maksud mencari Letkol Untung Syamsuri dan Letudul Arif, atasannya di Cakrabirawa. Dalam pengakuannya, Buntoro mengaku kesal dan merasa ditipu oleh Letkol Untung Syamsuri. Kata Buntoro, ia tahunya menjemput para jenderal itu untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Dia ngaku kaget begitu tahu para jenderal itu dibunuh. Karena itu ia merasa ditipu dan diperalat oleh Letkol Untung. Kami melakukan pengejaran pada Untung dan kawan-kawan dengan tujuan agar Untung bisa mempertanggungjawabkan tindakannya yang di luar batas kemanusiaan, kata Buntoro seperti dikutip dari buku Saksi dan Pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah gerakan 30 September tahun 1965. Kemudian, kata Buntoro dalam pengakuannya, pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, dia dan kawan-kawan di Cakrabirawa mendapatkan perintah agar kembali ke induk pasukan di Jakarta. Atas perintah Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur, kata dia, dalam perjalanan menuju Jakarta, terbetik berita soal perintah Jenderal Abdul Haris Nasution lewat RRI, agar menangkap dan mengejar orang-orang PKI bila perlu dibunuh sampai akar-akarnya. Buntoro pun menyalahkan perintah Jenderal Nasution. Di mata Buntoro, perintah Jenderal Nasution itu adalah perintah yang emosional. Kita amati perintah tersebut adalah perintah yang sentimen dan emosional, kata Buntoro. Pernyataan Buntoro itu tentu agak menggelikan. Dia lupa bahwa Jenderal Nasution adalah jenderal yang nyaris saja kehilangan nyawanya oleh kawan-kawan dia di Cakrabirawa yang bertugas menculik Menko Hankam merangkap kepala staf angkatan bersenjata tersebut. Bahkan, dalam peristiwa penculikan itu, Jenderal Nasution harus kehilangan putrinya Ade Irma Suryani dan juga ajudannya Letu Pierre Tendean. Maka, ketika Jenderal Nasution memberi perintah itu, adalah sangat wajar, karena sang jenderal sedang marah. Selain pastinya, sudah banyak informasi intelijen yang dikantongi sang jenderal terkait siapa di balik operasi penculikan yang nyaris membuatnya terbunuh. Ya mungkin, kalau Nasution juga tak selamat dan terbunuh, lalu komplotan gerakan 30 September yang menang, Buntoro tak akan menyalahkan Nasution. Mungkin karena dalam posisi kalah, maka dia cari kambing hitam. Masih menurut pengakuan Buntoro, ketika itu, situasi semakin gawat dan berkembang dengan cepat. Dalam perjalanan ke Jakarta, dia akhirnya ditangkap oleh pasukan RPKAD. Setelah itu langsung dijebloskan dalam penjara Cipinang pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Nyawanya berhasil diselamatkan karena dia hanya dihukum belasan tahun. Tapi, ketika dia bebas, Buntoro pun bernyanyi dengan menyalahkan Jenderal Nasution. Ya mungkin dia berani ngomong begitu, karena Soeharto, Jenderal penumpas G30 SPKI tak lagi jadi presiden alias sudah lengser. Lain ceritanya, jika Soeharto masih berkuasa, Buntoro pasti tidak akan berani ngomong seperti itu.